Inilah cara dunia membuat kita tidak paham, sehingga kita, kalau orang tidak lihat, ya udah kita bisa berbuat apa saja. Kita tidak sadar bahwa sel kita laporan terus setiap detik kepada Tuhan. Itu yang dunia tidak ketahui dan tidak pernah dibuka. Saya buka di sini. Kenapa? Ini saat-saat yang krusial sekali yang harus kita sampaikan. Jangan main-main. Saya juga sendiri belum tentu selamat. Tetapi saya dikasih tahu begini, saya harus sampaikan. Yang Tuhan inginkan sampai enggak kita ke garis finish. Bukan kita yang mengawalinya dengan gegap gempita, tetapi kita enggak sampai ke garis finish. Contoh seperti ketika seorang yang ada di sebelahnya Tuhan Yesus ketika disalib. Di saat-saat terakhir dia katanya penjahat, tetapi dia cuma bilang, ketika engkau berada di surga, ingatlah aku. Selesai. Saat ini juga kau berada di surga. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jangan bermain dengan jumlah. Saya melihat banyak sekali yang bermain dengan jumlah. Oh, jumlahnya pengikutnya banyak. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau melihat hatimu. Bukan rupa, bukan jumlah. Karena jumlah selalu berhubungan dengan yang tadi saya sebutkan, angka-angka tadi. Tuhan mau melihat kualitas, bukan jumlah. Jumlah ini adalah ada nilai magis, ada kekuatan magicnya, ada roh di situ di angka-angka ini. Karena angka ini sejarahnya adalah ketika manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, dia ingin membangun kemuliaan manusia dengan membuat simbol-simbol angka supaya kelihatan derajatnya siapa yang lebih tinggi, siapa yang rendah. Di situ rahasianya. Makanya tujuan dari segala sesuatu yang tujuannya tidak bagus, itu akan menghancurkan kita. Termasuk handphone ini. Pembuatnya kita nggak sadar bahwa dia punya maksud jelek, jahat kepada kita. Tapi dia akan promosikan hal-hal yang bermanfaat, yang kita rasakan manfaat. Padahal apa? Itu hanya cara untuk merayu kita. Supaya kita terjerat. Kalau sudah masuk ke comfort zone, menjadi kebutuhan, karena sudah terbiasa, kita sulit keluar. Kita terjerat. Terjerat. Banyak orang membiarkan dirinya tetap berada di keadaan tidak enak. Karena dia sudah tidak punya jalan keluar. Karena dia tidak berani mengambil langkah. Dia tetap membiarkan dirinya situ. Kalau saat ini Bapak Ibu sekalian merasa tidak nyaman di jalan yang sekarang ada, kembali cari jalan yang nyaman. Jangan biarkan keadaan yang tidak nyaman terus menghantui kita. Ambil keputusan malam ini. Jangan sia-siakan hidup kita. Saat ini saya dipanggil, saat ini kita tahu kita berada di mana. Ucapkan firman Tuhan. Kita manusia lemah, tetapi ketika kita ucapkan, kekuatan datang. Sampai ada orang mau bacok, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, tolong. Itu akan memberikan kekuatan. Karena fokus kita tidak lagi kepada masalah. Fokus kita kepada yang memberikan kekuatan. Kita udah gak mau lihat sana, udah gak usah lihat sana. Pokoknya terus ya. Kalau kita sudah terlatih seperti itu, kekuatan Tuhan akan melindungi kita. Bisa jadi orangnya tidak bisa lihat kita. Itulah kehidupan supranatural. Kita terlalu takut gak makan. Makanya sekarang apa? Kebiasaan hidup kita karena tergantung kepada yang jasmani. Kita akan dipersulit. Karena apa? Kan si manusia itu kan takut gak makan. Takut gak plesir. Takut gak bisa terbang. Takut kan? Takut ya. Karena kita tergantung selama ini. Kita gak pernah dididik untuk membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000. Kita cuma 5 roti, 2 ikan 7. Harusnya 5 roti dan 2 ikan bisa 5.000. Tuhan, aku lapar, dalam nama Yesus, makanan ada. Kita nggak akan tergantung dengan cara mereka menciptakan sistem ini. Hebat ya mereka. Ya. Nah, disinilah homo homini lupus dan akhirnya kita menjadi manusia serigala. Image of beast. Kita nanti akan digiring ke sana. Dan buktinya sekarang, di dalam kehidupan kita banyak kelakuan kita sudah seperti binatang. Memperkosa, membunuh, terus garang. Itu adalah secara berproses, kelakuan kita, karakter kita sudah dirubah jadi kayak binatang. Kita nggak sadar, fisik kita masih manusia. Dalam kita udah rusak. Dan banyak nanti akan kita lihat, secara fisik masih tubuh jasmani ini. Tetapi dalamnya rohnya sudah berubah. Berubahnya di mana? Di sel. Banyak kita lihat sekarang yang nanti akan berubah selnya. Hubungan dengan Tuhan berubah. Secara fisik masih mukanya.
Contoh Yudas. Kurang apa Yudas setiap hari bersama Yesus? Di akhir-akhirnya, wajahnya dan tubuhnya masih Yudas bukan? Tapi isinya berubah. Dan itu bisa diukur oleh sel. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan dusta, mulutnya bisa ngomong apa saja, menyampaikan saksi dusta. Tetapi sel tubuhnya nggak bisa bohong. Karena sel tubuh ini wakilnya Tuhan yang ada dalam diri kita. Dia laporan terus tuh. Dia yang membuat kita hidup. Karena masih dialirin frekuensi atau kekuatan dari Tuhan. Kalau itu dicabut, selesai kita begini. Ini yang mau dipercepat hancurnya sel. Makanya kalau ketakutan yang disampaikan kepada kita, itu akan merusak ginjal. Nah ini tubuh kita. Ya, kenapa banyak yang mati? Karena nggak ngerti ilmunya. Ini yang diganggu nih. Ini di dalam tubuh kita. Saya bacakan tubuh manusia terdiri dari berbagai jaringan. Nih, jaringan itu adalah hubungan sel. Merupakan kumpulan dari sel. Sel adalah bagian terkecil dari tubuh yang merupakan satu unit biologis hidup yang dapat membentuk zat-zat dan sebagainya. Sel dapat membelah diri. Dia bisa regenerasi. Yang sama sifatnya disebut mitosis. Dan seterusnya, nanti di bagian yang lain lah, saya ini biar nggak terlalu lama. Jadi sel adalah kekuatan inti kehidupan dari setiap makhluk hidup ketika dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, berarti dia punya power, udah dicabut Tuhan. Lanjut. Nah ini yang bikin rusak tubuh kita, yang merusak citra Tuhan di dalam diri kita. Selnya diserang, kita nggak sadar. Ini yang membuat kita susah beriman. Susah, frekuensinya dirusak. Karena sel inilah yang membuat kayak radio gitu loh. Kalau kita mau menerima siaran atau gelombang dari Tuhan, suara Tuhan, itu harus bersih dia punya frekuensi. Titiknya harus pas. Misalnya FM sekian, harus pas. Kalau kurang sedikit, lebih sedikit. Nah, ini yang dirusak sel di dalam tubuh kita untuk dirubah, diintervensi gelombangnya, frekuensinya oleh iblis di sel. Kalau ini sudah rusak gara-gara makanan, ini sayur ya. Kita pikir sayur bagus, ternyata pakai pestisida. Ternyata hidroponik. Buah-buahan anorganik, pupuk anorganik, bungkus plastik. Ini semua merusak badan kita. Makanan junk food, makanan pengawet, semua ternyata merusak. Tetapi kita dibikin manja, dibikin gampang. Gak usah cari lagi ke... Akhirnya pertanian kita juga hancur. Inilah proses penghancuran semuanya. Obat-obatan, semua kita masukin racun. Ayam potong, dikasih suntik ini. Kita makan, dia membangun opini. Asapnya bagus. Rasanya. Terus yang ini di endorse, bintangnya cantik. Jadi kita belinya apa? Beli opini. Ini sama seperti yang tadi, opini lagi. Lewat apa? Lewat, lihat terus kan. Hari-hari panas, hari-hari dingin, hari-hari teh botol. Nah, gitu. Di mana-mana ada Coca-Cola, terus begitu. Saya bukakan pelan satu-satu supaya tahu bahwa apa yang kita rasakan, semua ini adalah opini yang dibangun. Apakah itu real? Enggak. Nah ini, akibat organ yang rusak. Kalau limpanya rusak, mukanya pucat, lemah. Ini semua sudah ada rumusnya. Ini yang dirusak oleh makanan. Nah cuman kan karena baru 80%, ini yang 20%, jadi program mereka sudah 80%. Yang 20%, kelamaan dia mau bom, gitu. Mau dibom, karena kita udah lemah. Kalau kita punya kekuatan tinggal 20%, kita diginiin aja sedikit, didorong sedikit aja udah pasti jumpalitan. Paham ya? Jadi sudah 80% program mereka, tinggal 20% lagi. Nah 20%-nya mungkin dia pikir Tuhan Yesus mau datang cepet-cepet bikin mereka tekduk gitu. Jadi ini, silakan difoto, silakan dilihat supaya bisa dipahami. Ya kalau saya bacakan semua tuh, ginjal, gangguan, curiga, cemburu, ketakutan. Ini begitu ini terganggu, ini kan gara-gara selnya rusak. Jadi terganggu. Ya. Oke, limpa, pucat, lemah, mudah mimisan, gangguan, bentuk tubuh gemuk, itu limpa. Jadi akhirnya support ke otak kurang. Nggak salah, karena apa? Karena kita disuruh makan 3 kali sehari. Betul, 3 kali makan itu nggak bagus 3 kali sehari. Coba rubah jadi 2 kali sehari. Minimal 10 jam sekali. Makanya kita disuruh puasa kan, itu yang bikin kita sehat. Gangguan bentuk tubuh
urus. Gangguan lambung, sendawa, kembung. Ini, begitu ini keluar gara-gara stres, mati juga bos. Nih, gangguan emosi, mudah melamun, histeris, cemas. Ini gara-gara itu. Gara-gara semua promosi bisa begini kita. Terus ginjal, gangguan belajar, lupa, sulit konsentrasi, gangguan telinga, berdengung, vertigo, gangguan tulang, osteoporosis, sakit pinggang, lutut lemas, gangguan reproduksi, menurunnya gairah seks. Itu gara-gara ginjal. Makanya dihantam terus. Dan akhirnya muncul obat kuat. Loh, bener. Jadi gini, mereka membuat masalah, lalu, dengarkan baik-baik. Mereka, ini bukan main-main loh. Mereka membuat masalah, lalu nanti masalah itu kita cari solusinya. Mereka kasih, supaya terputar terus jadi duit. Ngerti nggak? Supaya jalan industrinya. Inilah selama ini kita rusak, gara-gara ini. Nyeri, hati, nyeri dan kaku saat bergerak. Mudah nyeri leher, bangun tidur badan tidak segar malah pegal-pegal, nyeri lutut. Saat naik turun tangga, nyeri tumit kaki, nyeri sendi, kaku sendi. Kayak orang, asam urat. Itu gara-gara liver. Nah, gangguan emosi, jadi mudah terkejut. Kemudian jantung, gangguan tidur. Itu menjadi sulit gara-gara jantungnya ada gangguan. Mudah mengigau, insomnia, susah tidur, staminanya turun, lesu, napas pendek, mudah capek, berdebar-debar. Gangguan emosinya apa? Ini mudah terkejut. Orang yang jantung juga pendendam. Kemudian paru-paru, gangguan kulit, kulitnya kusam, itu paru-paru. Tapi gangguan emosinya apa? Gampang sedih. Orang yang sedih itu gampang kena paru-paru basah, gampang kanker. Kulit kusam, tidak cerah, keriput, jerawat, kering, gangguan. Nah, ini semua kan ada ada obatnya nih, ada solusinya. Supaya apa? Supaya jadi semua ujung-ujungnya ini. Jadi caranya mereka bekerja, bikin jadi masalah, lalu nanti muncul reaksi, lalu kasih solusi. Ini yang dibilang apa? Juru selamat palsu. Modelnya mirip, polanya sama, mudah dibaca. Anak-anak Tuhan harus cerdas membaca. Untuk cerdas, selnya harus bersih. Untuk bersih, perkatakan firman Tuhan setiap hari. Amin. Oke, lanjut. Siapa saja dan apa hukumannya bagi yang ketakutan? Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut tuh ya, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, saat ini sedang bermain banyak sihir-sihir. Iblis senang bermain dengan sihir. Penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saya cuma mau menekankan, penakut ternyata dosa. Karena kalau kita takut, maka tidak ada kasih. Jelas ya? Dosa loh. Jadi kalau dosa, terus kenapa dilakuin terus? Takut? Takut nggak? Buktikan dong. Kalau takut, gitu. Itu, amin. Berarti nggak takut. Saya bicara ada dasarnya, bukan saya bicara nggak ada dasarnya. Jadi jangan percaya kalau tanpa argumentasi yang kuat. Jadilah penemu-penemu dari sesuatu opini yang dibangun tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Jangan selalu mengikuti terhadap apa yang ada di buku yang sudah mereka siapkan. Itulah cara untuk membuat kita tidak pernah bisa memahami hal di luar itu. Kita bikin tulisan harus ada footnote-nya. Enggak selalu. Seolah-olah kalau tidak ada footnote enggak resmi. Enggak apa-apa. Jadilah Einstein baru. Jadilah penemu-penemu baru. Percaya diri. Tuhan kita dahsyat. Jangan semuanya. Tetapi kita dikasih apa? Reward. Apa rewardnya? Gelar. Setelah itu apa? Sebenarnya kita jadi follower. Hanya dikasih seragam. Demen ya? Ya, itulah caranya dunia. Selalu ada award, ada, ya pokoknya gitulah, dikasih yang gini. Supaya apa? Supaya orang pengen sana. Sehingga kita lupa waktu untuk Tuhan. Kita harusnya mencontoh di Finlandia. Dia punya sekolah itu cuma 3 jam sehari. Selebihnya, anak-anak diajar untuk apa? Belajar tentang kehidupan dengan Tuhan.
Itu yang top. Nggak kayak kita selama ini. Dari pagi, kalau perlu sampai jam 4 sore. Pulang di rumah, udah capek, suruh bikin PR. Terus kapan mikirin Tuhan? Finlandia. Dan tidak ada ujian. Tidak ada nilai. Karena nggak penting. Supaya mereka tidak terbiasa dengan angka. Karena angka itu yang membuat sombong. Gue lebih pintar lu. Lu nggak gini. Itulah cara mendidik jiwa manusia menjadi nggak bagus. Saling mengejek, saling ngebully. Ya. Seperti hoax sekarang yang 10 tahun belakangan ini marak. Itu cara mereka menciptakan opini. Untuk membangun bahwa hoax berita ini. Sekarang ketika mereka mau bermain, yang benar dibilang hoax, dibolak-balik. Itulah tipu muslihat iblis. Ya, harus cerdas melihat tipu muslihat iblis. Saya sudah selidiki. Tetapi apa karena mereka punya kekuatan media, mereka akan mendominasi penyampaian berita sesuai dengan maunya mereka. Sayangnya, tidak pernah bisa untuk mereka perdebatkan atau buktikan. Kenapa? Dia pegang. Dan orang tidak bisa lagi protes. Kebenarannya di mana? Seolah-olah mereka memegang kebenaran absolut. Padahal kebenaran absolut cuma ada di dalam Tuhan. Amin. Tanpa di luar Tuhan, semua ada embel-embel. Berikutnya, sedikit lagi. Kenapa harus mendapat hukuman? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikutnya, siapakah Kristus Yesus? Kolose 1 ayat 15-16, Ia adalah gambaran Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Berarti gambar Allah itu kita disuruh membayangkan Allah lewat kehadiran Yesus. Kita harus, yang lain-lain mereka nggak punya gambaran, makanya mereka kemana-mana gitu loh. Itu makanya imajinasi itu, gambar itu ya imajinasi. Ini yang harus kita pahami. Beriman itu melihat gambar Tuhan lewat pikiran kita, lewat imajinasi kita yang tidak kelihatan tadi. Paham ya? Makanya mereka juga mempromosikan sesuatu dengan dikasih terus ke muka kita supaya kita lihat dan kita percaya. Padahal itu adalah cara mereka membuat opini supaya kita terimajinasi dengan apa yang mereka inginkan. Luar biasa mereka. Semuanya ada uang di balik itu. Karena yang kerjanya juga dapat duit. Hoax ini ada yang dapat duit. Itu. Sudah mulai terbuka kan? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya tidak boleh tidak untuk Dia. Amin. Kalau tidak untuk Dia berarti itu adalah kekuatan di luar Dia. Harus firm. Jangan main-main, harus firm. Siapkan keputusan dari saat ini untuk menghadapi keadaan yang tidak kita harapkan. Tetapi kita udah tahu, itu pasti terjadi. Karena itu adalah penggenapan firman Tuhan. Jangan ditolak, tetapi minta kepada hikmat kepada Tuhan. Supaya Dia sendiri yang menuntun kita, apa yang harus kita kerjakan. Caranya, selnya harus bersih. Selnya harus bersih, berarti kita takut akan Tuhan. Hikmat adalah permulaan takut akan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan, gak akan pernah dapat hikmat. Caranya untuk takut akan Tuhan, selnya harus bersih. Kalau selnya gak bersih, kita gak ngerti kita ini takut Tuhan apa enggak. Karena sel itulah yang cerdas. Dia yang ngasih tahu. Jadi banyak orang bilang, oh aku berhikmat. Hikmatnya dunia apa? Hikmat Tuhan. Ini yang orang tidak ngerti. Orang ribut berhikmat. Berhikmat cuma satu. Pilih takut akan Tuhan. Udah itu.
Berhikmat itu selalu memilihnya tepat. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Tidak banyak, tidak sedikit. Tepat, exactly. Ini. Nah, yang tepat di dalam kehidupan seperti ini apa? Memilih apa? Tuhan. Gak ada yang lain. Kekuatan, kasih, ketertiban. Tidak setengah-setengah. Tidak seperempat, tiga perempat. Full. Kita harus bayar harga. Pengikut Kristus bayar harga. Pikul salib. Juga bukan cuma slogan, bukan cuma teori. Praktek. Tuhan mau praktek. Tuhan gak butuh teori. Teori udah banyak kata Tuhan. Kamu terlalu banyak berteori. Banyak kali ngomong kau katanya. Yang aku mau kau lakukan sekarang. Jangan kita jadi Petrus. Puji Tuhan, Petrus bertobat. Nemuin Tuhan di Galilea. Tapi Yudas, dia pergi selamanya. Sia-sia dan binasa. Apakah Tuhan tidak bisa menolong? Bisa, tapi banyak di antara kita sudah mendengar kebenaran, tetapi tidak bisa menerimanya. Itu nanti yang akan jadi seperti Yudas. Berikutnya, apakah bukti gambaran Allah juga ada dalam diri kita? Ini ayatnya. Gambaran sel itu satu sebenarnya. Ini yang dirusak sama iblis. Sudah sejak lama, karena kalau selnya kuat, kita jadi manusia sakti. Kita bisa terbang, kita bisa berjalan seperti Yesus di air. Seperti tadi saya gambarkan. Bisa jalan di air, karena selnya cerdas. Selnya terhubung dengan sana, itu nggak butuh makanan fisik. Itu yang membuat kita tuh ditakut-takutin, karena apa? Kalau lu nggak ikut begini, lu nggak bisa makan. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia kita menurut gambar dan rupa kita. Terjemahan yang baru diganti kami. Oke kita, pengertian kita kenapa banyak? Bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi Allah Bapa Yahweh bersama dewan kerajaan surga, malaikat-malaikatnya. Setiap mengambil keputusan penting, Allah Bapa selalu membicarakannya, merundingkannya dulu. Begitu. Ya. Supaya mereka berkuasa, supaya kita berkuasa. Atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi tujuannya apa? Kita berkuasa, bukan kita dikuasai. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Jadi kepala itu apa? Penguasa dunia. Harusnya. Tetapi karena kita rusak gambaran Allah, kita yang dikuasai. Kenapa kita tidak mampu? Ya karena kita digrogoti sel kita, kekuatan sel kita. Kekuatan sel inilah yang dibilang, kalian tidak usah berdoa bertele-tele. Karena rohmu akan menyampaikan sendiri. Bahasa lidah tuh sebenarnya selnya yang nyampein. Makanya lidahnya pada itu selnya yang ngirim berita telegram ke surga. Itu sel. Seperti itulah sel bekerja. Telegraf, telex, print, semua belajar dari tubuh manusia. Tetapi kenapa tidak diungkap? Supaya jadi duit. Hebat. Kenapa pada pakai kacamata? Rusak matanya. Satu orang bisa beli 20 kacamata. Luar biasa. Termasuk gigi-gigi kita. Bolak-balik. Termasuk yang saya lihat ini juga. Belanja juga. Coba, saking tidak mengertinya. Saya berharap kalau mendengar sini, tolong dengarkan dan lakukan. Karena firman itu harus dihidupi. Kalau dihidupi dengan cara seperti ini, ya nggak akan keterima. Gitu. Terus sejak kapan berikutnya? Sejak kapan rusaknya gambaran Allah pada manusia? Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar loh ya, menjalar kepada semua orang
Karena semua orang telah berbuat dosa. Kata menjalar ini nular. Ketakutan nular. Jadi segala yang sifatnya roh itu bisa ditularkan. Itu yang disebut dengan law of attraction. Dia tarik menarik. Kalau kita lemah, kita akan ketularan. Kalau orang senang, orang yang kuat di sekitar kita, kita akan ketularan kuat. Jadi jangan salah, kita tidak lihat dengan mata apa yang begitu banyak gelombang-gelombang ketakutan sedang dipancarkan kepada kita dan kita nggak sadar kenapa kita bisa takut. Padahal nggak ada apa-apa, nggak bisa dilihat apa-apa, karena ada kekuatan gelombang tadi. Ini alam supranatural, tidak terlihat oleh mata. Orang pada ketakutan semua, kita juga bingung. Apa yang kamu takutkan? Nggak tahu, katanya begitu. Kita disuruh takut. Ya ampun, saya bilang. Padahal udah sekolah tinggi-tinggi. Jadi buat apa gelar yang kita gelar itu berarti apa? Hanya iming-iming supaya membuat kita apa? Terlena. Kita nggak tahu bahwa kita itu sebenarnya orang lemah. Kasihan kan orang tua kita mengeluarkan uang, pergi kerja untuk sekolahin kita. Ternyata kita hanya jadi manusia-manusia yang lemah dan mempermalukan Tuhan. Gambaran Tuhan dalam diri kita udah rusak gara-gara mamon yang kita kejar. Karena kalau tidak punya uang, kita tidak bisa makan. Kalau tidak bekerja, kita tidak dapat uang. Kalau tidak sekolah, saya tidak bisa melamar pekerjaan. Dan seterusnya. Inilah cara dunia memprogram kita. Sehingga orang bilang, wah bahwa kita harus mengikuti ini semua. Berikutnya, apa akibat rusaknya gambaran Allah pada manusia? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya dia bikinlah angka-angka nilai-nilai kuantitatif supaya dia bisa mempermuliakan. Nggak penting dapat uang dari mana. Mau mencuri, mau hasil korupsi, mau menggelapkan. Kita semua jadi korban pemahaman itu. Yang penting ada angka. Kenapa? Ada sesuatu yang kita ingin dapatkan. Oh, harga diri. Oh, segala macam. Status, penghormatan manusia. Bukan penghormatan Tuhan. Yang kata manusia luar biasa, di mana Tuhan adalah kebodohan. Sadari itu. Jadi orang tua pahami, penting nggak? Yang penting sekarang cari Tuhan. Kita sudah banyak terhabis waktu kita untuk mencari dunia. Lalu kita mau minta masuk surga, omong kosong. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya hidup kita di saat-saat terakhir. Kalau kita mau mengikuti, udah lama kita ninggalin Tuhan sebenarnya. Udah lama kita membuang-buang waktu. Dengan segala macam. Artinya apa? Begitu banyak di antara kita yang mati sia-sia. Karena tidak paham. Karena digiring. Kita ibarat domba. Yang dihancurkan oleh serigala-serigala. Serigala apa? Serigala sistem. Yang tersistem. Kita ingin digiring tadi menjadi manusia-manusia serigala. Image of beast. Apakah Allah membiarkan keadaan tersebut? Tidak. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan tidak membiarkan. Jadi kita respon dong. Kalau Tuhan tidak membiarkan, jangan kita biarkan diri kita hancur tidak berdaya. Bangun kembali. Bangkitkan kembali image of God, gambaran Tuhan dalam diri kita. Dengan apa? Pelihara sel kita. Kalau sel kita rusak, kita mau beribadah. Akhirnya apa? Rasa lemesnya membuat kita susah untuk apa tuh? Kalau orang sedang khusyuk, fokus. Itu. Jadi jaga selnya. Tubuh sehat, baru kita maksimal. Kalau tubuhnya loyo, kita sudah tiba. Jadi jangan bilang, nanti kalau saya sudah tua lah baru cari Tuhan. Kenyataannya apa? Semakin tua semakin malas cari Tuhan. Akhirnya apa? Ya sudahlah kita dibegini aja. Yang penting kan percaya. Come on. Jangan terdoktrin oleh yang penting percaya kita selamat. Di mana-mana apa? Orang harus berkeringat di ladang Tuhan. Orang harus berkeringat di ladang. Baru dia bisa dapat mahkota. Kita selama ini terbuai dengan yang penting, yang penting, yang penting. Tidak. Lalu kapan kita mau menjadi saksi Kristus? Tugas Tuhan, tugas dari Tuhan kepada kita.
sebelum Yesus naik ke surga, jadikan seluruh suku bangsa menjadi murid. Baptislah mereka dalam nama ini, dan aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Dan kenapa pesan dan tugas yang mulia itu disampaikan setelah Yesus bangkit? Artinya apa? Kita akan dijaga karena apa? Tuhan Yesus sudah dapat kuasa. Amin. Dapat kuasa artinya kita juga berkuasa untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi saat ini, jiwa-jiwa sedang direbut untuk dibawa, dipersembahkan kepada iblis. Jangan sampai banyak organisasi yang menjadi seperti itu. Tuhan marah. Ya. Tuhan suruh bawa jiwa-jiwa, malah jiwa-jiwa dibawa ke sana. Gitu. Kenapa? Kalau ngajar takut berarti bawa ke sana. Titik. Karena frekuensi ketakutan bukan dari Tuhan. Selesai. Tidak usah banyak argumentasi. Apakah tujuan Allah mengaruniakan anaknya bagi kita? 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Gampang tuh. Supaya kita tahu semua itu ditulis untuk itu. Masa kita nggak percaya? Percaya dong Pak. Kalau nggak percaya, aduh, mata kita melihat tapi mata kita nggak lihat dong. Pandanglah ada Tuhan di hadapanmu. Pandanglah ada Tuhan di sebelah kananmu. Maka engkau tidak akan pernah ketakutan. Tuhan ada di sebelah kanan kita. Cuman kita tidak melatih sel kita untuk melihat itu. Firman Tuhan ada di sini loh. Ada di masing-masing kita loh. Berarti kita nggak usah takut. Itu, ya. Jadi di dalam alam supranatural sebenarnya Tuhan ada di sebelah kanan kita. Kita aja nggak lihat. Karena mata kita sudah tertutup. Kita hanya terbiasa melihat batunya. Kita nggak diajar melihat udangnya. Kita sering tertipu oleh udang di balik batu. Kita hanya melihat rupa. Padahal rupa ini bisa menipu rasa. Makanya iklan Fuji Color mengatakan apa? Tidak seindah warna aslinya. Don't judge the book by the cover. Itu semua karena apa? Karena kita suka di ini rupa. Kita suka memperbaiki yang kelihatan. Dan segala macam. Tetapi dalamnya kita tidak bersihkan. Outer beauty-nya kita pelihara. Inner beauty-nya kita tidak pelihara. Kalau inner beauty tidak pelihara, itu cuma sekilas. Begitu gini, langsung dia kayak rumput. Langsung layu. Akhirnya harus cari duit terus untuk mempercantik diri. Padahal kalau dari dalamnya bagus, akan terpancar keluar. Cantik. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Hati itu apa? Jiwa. Selama ini kita dibikin bingung. Yang mana sih hati? Hati itu lever, hati apa? Atau yang jantung. Gambar jantung dibilang hati. Kan membingungkan kan? Mereka juga yang bikin kita bingung. Padahal hati itu ada di jiwa. Itulah yang disebut dengan perasaan. Itu. Ya, tapi ya udahlah jadi duit lagi. Ada Valentine Day, kirim-kirim hati, emoji dan sebagainya. Ya, berikutnya sedikit lagi. Kenapa kita harus percaya kepadanya? Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apa alasan harus beriman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Dasar loh ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, bangun dulu dasarnya. Dasarnya apa? Pahami kebenaran. Punya pengetahuan yang benar. Punya dasar yang benar. Supaya kita bisa mengharapkan sesuatu dan kita bisa meraihnya lewat kekuatan Tuhan. Karena yang tidak terlihat dari segala bukti dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita tidak lihat apa? Itu yang punya kekuatan luar biasa. Kita fokus selama ini kepada yang kelihatan. Padahal yang kelihatan hanya sementara. Jadi bagaimanakah cara kita menumbuhkan iman kita? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, pendengaran. Nah, bagaimana untuk mengimani firman? Perkatakan. Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa perkatakan. Jadi kita mengulang-ulangi repetition tadi. Firman Tuhan supaya terekam di dalam sel kita. Caranya ulang terus. Firmannya sudah ada.
Jadi apa yang dilakukan oleh dunia dengan membangun opini, dia meniru apa yang ada di dalam firman Tuhan. Ulang terus. Mau tidur, mau jalan dalam nama Yesus. Ingat Tuhan terus, ingat Tuhan terus. Jangan ingat duit. Karena kalau kita ingat duit, kita nggak mendahulukan Tuhan. Carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Tetapi dunia ini balik, suruh cari tambahannya, baru nanti kalau cari Tuhan kalau ingat. Kalau nggak capek. Itu. Kalau nggak capek itu apa? Selnya lagi lemes. Lah bagaimana mau cari Tuhan kalau selnya rusak? Selnya lemes, nggak bisa. Jadi pelihara sel kita. Itulah betapa luar biasanya iblis melemahkan sel-sel kita sehingga kita menjadi malas cari Tuhan. Selnya itu loh. Kita nggak dapat power soalnya karena receivernya rusak. Ya, penerima kekuatannya. Baik, saya akhiri saja. Saya rasa sudah bisa ditangkap. Jadi kunci kemenangan dari ketakutan adalah 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang dilahirkan dari Tuhan, ia menaklukkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah menaklukkan dunia, yaitu iman kita. Balik lagi kan iman. Bagaimana iman kita? Kita ini siapa? Tuhan. Image of God. Ingat Tuhan. Imani Tuhan, imajinasikan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Taruh di dalam pikiran dan perasaan kita, yaitu jiwa tadi. Jangan sampai lepas gambaran yang lain yang dimasukkan ke dalam jiwa kita. Itu yang akan membuat kita direbut. Nah kalau gambaran lain, frekuensi lain, maka ketakutan yang akan kita dapatkan. Selalulah perkuat frekuensi Tuhan. Gambaran, pikiran, dan perasaan Tuhan itu adalah frekuensinya Tuhan. Itu yang membuat kita beriman. Sampai di sini yang saya sampaikan. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita,
kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.